Yang pertama, gunakan jika perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pesanan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokoknya secara individu. Yang kedua, biaya produksi harus dipisahkan menjadi dua golongan pokok. Yang pertama adalah biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Nanti kita akan bahas lagi mengenai ini. Yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Nah, yang seperti saya katakan tadi, biaya overhead pabrik ini adalah biaya yang tidak langsung kita merasakan, karena kita tidak bisa menghitung berapa sih biaya dari mesin itu sendiri. Maksudnya biaya dari mesin itu biaya penggunaan mesinnya itu berapa. Nah, seperti itu. Itu disebut biaya overhead pabrik. Kalau biaya produksi tak langsung ini mungkin contohnya seperti listrik. Jadi ada namanya departemen listrik mungkin ya di sebuah perusahaan. Itu departemen listrik, dia secara tidak langsung itu akan memberikan biayanya kepada departemen-departemen lain yang menggunakan listrik. Jadi departemen-departemen lain itu secara tidak langsung dia akan memperoleh biaya dari departemen listrik. Itu maksudnya secara tidak langsung. Jadi kita memperoleh sebuah manfaat secara tidak langsung. Jadi seperti itu. Kalau secara langsung kan kita bisa lihat secara langsung, secara nyata. Kalau tidak langsung itu kita tidak bisa melihatnya, tapi kita merasakannya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kita next. Yang keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Untuk nomor 5, harga pokok per unit produk dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Nah, sampai sini untuk metode harga pokok pesanan, kegunaannya mungkin ada yang ditanyakan. Kegunaan dari metode harga pokok pesanan, mungkin ada yang ingin bertanya kegunaannya. Apa ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Kita lanjutkan lagi untuk selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai rekening kontrol dan rekening pembantu. Rekening pembantu atau subsidiary account biasanya itu merupakan rekening yang dikontrol ketelitiannya menggunakan rekening kontrol. Jadi, rekening pembantu itu
biasanya langsung dari dokumen pembukuan. Sedangkan rekening kontrol itu berasal dari buku besar, buku jurnal atau buku besar. Jadi seperti itu. Fungsinya dari rekening pembantu dan rekening kontrol di sini adalah untuk mempermudahkan kita dalam pencatatan account. Jadi di sini nanti ada contohnya. Misalkan rekening kontrol itu adalah persediaan bahan baku, kemudian rekening pembantunya seperti apa? Misalnya berupa kartu persediaan. Seperti itu. Dan next. Nah, ini contohnya. Misalnya rekening kontrol dan rekening pembantu digunakan untuk mencatat biaya-biaya sebagai berikut. Contoh pada rekening kontrol, ini rekening kontrol dan ini rekening pembantu. Untuk rekening kontrol, persediaan bahan baku, contohnya adalah persediaan bahan baku. Untuk rekening pembantunya adalah kartu persediaan. Kemudian ada persediaan bahan penolong, ini kurang N. Bahan penolong, kartu persediaan namanya. Kemudian ada barang dalam proses, namanya untuk di rekening pembantu adalah kartu harga pokok. Kemudian biaya overhead pabrik sesungguhnya kartu biaya administrasi dan umum kartu biaya pemasaran kartu biaya. Seperti itu. Nah, setelah ini kita akan membahas hal ini lebih lanjut. Nanti kita ada contoh soal dan kita itu akan membahas secara detail mengenai harga pokok pesanan. Kemudian di sini untuk mencatat biaya produksi dalam buku besar dibentuk rekening kontrol barang dalam proses. Yang tadi rekening kontrol barang dalam proses itu. Rekening ini dapat dibagi menjadi 3 macam rekening. Ya, ada 3 macam. Yang pertama adalah barang dalam proses biaya bahan baku. Yang kedua adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik. Ini untuk yang contohnya untuk yang satu macam barang yang dihasilkan. Nah, jika produk diolah melalui beberapa departemen produksi, kalau banyak pengolahannya, rekening barang dalam proses dapat dirinci menurut departemennya dan menurut harga pokok produknya. Jadi kita dapat membedakan menjadi departemen dan unsur harga produknya. Contohnya, kalau di sini satu barang adalah dibagi menjadi 3 barang dalam proses bahan baku. Nah, kalau melalui beberapa departemen produksi, maka kita akan menulis, misalnya kita melalui 2 departemen produksi, departemen A dan departemen B. Maka rekeningnya akan dibentuk sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku produksi A. Kemudian barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung A, departemen A. Biaya dalam proses biaya overhead pabrik departemen A. Kemudian barang dalam proses biaya bahan baku departemen B, dan seterusnya. Dan terakhir barang dalam proses biaya overhead pabrik departemen B. Jadi seperti itu. Next. Nah, untuk mencatat biaya, tadi kan kita kan mencatat biaya produksi. Nah, kalau biaya non produksi dalam buku besar itu dibentuk rekening kontrol, biaya administrasi umum dan biaya pemasaran. Nah, contohnya di sini adalah kita mencatat pemakaian bahan baku untuk pembuatan produk. Nah, ini contohnya. Jadi, contohnya kita dapat menulis barang dalam proses persediaan bahan baku. Barang dalam proses itu kita taruh di debit. Kemudian untuk kreditnya kita bisa membuat persediaan bahan baku. Nah, itu di kredit. Nah, untuk debit dan kredit itu harus balance. Nah, kita tidak bisa menulis kalau kita masukkan dalam buku jurnal, misalnya di rekening debitnya kita tulis
biaya bahan baku. Kalau biaya bahan baku, kemudian di sini persediaan bahan baku, itu salah. Kita tidak bisa menulis biaya bahan baku seperti yang tadi kita jelaskan di awal. Nah, kita karena biaya bahan baku itu merupakan jadi karena rekening biaya bahan baku itu tidak diselenggarakan dalam buku besar, melainkan dalam buku pembantu, bukan di jurnal. Itu salah, maka harusnya di rekening pembantu. Jadi mungkin kalau di sana kita menulis biaya bahan baku, kita akan biasanya ada ada rekening-rekening tambahan, misalnya ada biaya overhead pabrik, kemudian ada biaya administrasi umum. Jadi seperti itu. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Kemudian yang keempat, ada yang namanya kartu harga pokok atau job order cost sheet. Kemudian jadi kartu harga pokok itu merupakan catatan yang penting di dalam metode harga pokok pesanan. Mengapa penting? Karena berfungsi sebagai rekening pembantu atau rekening penolong yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Dan biaya produksi berdasarkan hubungannya dengan pesanan dipisahkan menjadi dua. Seperti yang saya jelaskan tadi, biaya produksi langsung terhadap pesanan tertentu dan biaya produksi tak langsung terhadap pesanan. Biaya produksi langsung itu dicatat dalam kartu pokok pesanan, sedangkan biaya produksi tak langsung dicatat dalam kartu harga pokok berdasarkan tarif tertentu. Kalau biaya produksi langsung itu dicatat dalam kartu pokok pesanan kartu pokok pesanan yang langsung. Biaya produksi langsung dicatat dalam kartu pokok pesanan yang bersangkutan secara langsung, sedangkan biaya produksi tak langsung dicatat dalam kartu harga pokok berdasarkan suatu tarif tertentu. Next. Nah, untuk kegiatan belajar 3, kita akan mempraktekkan yang namanya metode harga pokok pesanan. Jadi, pembahasan mengenai harga pokok produksi, kita akan awali dengan prosedur pencatatan biaya bahan baku, kemudian kita akan melanjutkan dengan penguraian pencatatan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan pencatatan harga pokok produk jadi yang ditransfer dari bagian produksi ke bagian gudang. Jadi seperti itu. Nah, ini contohnya. Mungkin sebelum kita menuju ke contoh, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Atau mungkin ada yang ingin berpendapat? Oke, tidak ada. Kita akan lanjut. Nah, di sini ada contoh. Contohnya ini pada modul. Contohnya PT Eliona berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi